Udah pasti dia bakal nyari gimana caranya biar semua material yang ada di bumi bisa dipakai buat bikin paperclip dong. Termasuk juga manusia. The last invention humanity will ever invent is artificial super intelligence. 10-20% AI bisa menyebabkan kepunahan manusia. Gue mau bahas kiamat lagi, tapi kali ini rada beda nih. Ya, kita kan udah sering kan ya bahas kiamat ya. Baik yang dari mitologi-mitologi maupun yang udah pernah terjadi selama ini. Nah, sekarang gue mau bahas gimana kalau ternyata kiamat yang bakal ngancurin peradaban manusia tuh bukan dari meteor, bukan dari dalam kerak bumi, tapi dari sesuatu yang kita ciptain sendiri. Sesuatu yang sekarang lagi kita kembangin, kita bangga-banggain, dan bahkan kita pakai buat nonton video ini. Iya benar, teknologi, atau lebih tepatnya Artificial Intelligence, AI. Tapi emang bisa AI bikin kiamat? Dan ternyata menurut orang-orang paling pintar di dunia, termasuk orang-orang yang nyiptain AI itu sendiri, dengan manusia ngembangin AI, kita tuh mungkin aja lagi ngebangun sesuatu yang bakal jadi akhir dari segalanya. Mungkin aja itu bakal jadi alasan kiamat dan kepunahan manusia. Waduh. Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas AI Apokalips. Ketika AI malah jadi alasan kehancuran peradaban manusia di masa depan. Di Learning by Googling. Oke, jadi emang sebenarnya apa sih AI Apokalips ini? Apa sih AI Doom ini? Atau apa sih kiamat AI ini? Jadi gampangnya banget, kiamat AI itu merupakan skenario hipotesis, skenario perkiraan di mana kecerdasan buatan yang dikembangin sama manusia jadi sangat amat pintar di masa depan. Dan saking pinternya, AI di masa depan ini tuh jadi ngelampauin kecerdasan manusia nih, jauh ngelampauin kecerdasan penciptanya. Dan di titik ini, waktu kecerdasan AI udah bisa ngelampauin kecerdasan manusia, AI tuh bakal ngeliat manusia sebagai ancaman dan penghalang yang harus disingkirkan. Yang pada akhirnya akan berujung pada kepunahan umat manusia. Nah sampai sini kan ini berasanya narasinya tuh kan kayak dibikin sama orang yang kebanyakan nonton Terminator ya. Dan sejujurnya gue awalnya mikirnya juga gitu tuh. Apalagi kalau di kita tuh kan orang tahu AI kan paling kan kebanyakan cuma buat nanya-nanya atau bikin gambar kan. Jadi ya kelihatan sangat tidak berbahaya nih. Tapi nih pas gue baca-baca lagi ternyata topik soal kiamat AI ini tuh bisa dibilang udah jadi diskusi level tinggi dalam pengembangan AI loh. Iya, ternyata isu ini yang kadang kedengerannya konyol ini ternyata seserius itu. Dan ngerinya lagi, orang-orang yang paling getol ngasih peringatan ini tuh bukan dari para penganut teori konspirasi gitu, bukan. Kalau menurut The New York Times sama NPR, yang teriak paling kenceng tentang isu ini tuh justru pionir-pionir dunia AI sendiri. Kayak misalnya doi nih, Geoffrey Hinton yang dijuluki sebagai The Godfather of AI, berkat perannya dia dalam mengembangin teknologi AI modern. Terus selain itu ada juga bos-bos perusahaan teknologi, kayak Elon Musk, Sam Altman, dan bahkan mendiang Stephen Hawking. Jadi ya emang gila nih, yang ngasih peringatan bukan orang ece-ece anjir. Dan yang lebih gila lagi, para pakar ini tuh sampai ngasih batas waktu yang kita punya sebelum kiamat AI beneran terjadi loh. Mereka ngasih deadline-nya loh. Kayak Geoffrey Hinton tadi misalnya, dia memperkirakan bakal ada kemungkinan 10-20% AI bisa menyebabkan kepunahan manusia dalam 30 tahun ke depan. This is what the world will look like in about a decade from now. A tech utopia where humans barely have to work. That's according to a group of AI researchers who've written a controversial and influential paper called AI 2027. But they also predict that within 5 years of this, humanity will be wiped out. Dan buat skenarionya, gimana proses kiamatnya, sebagian besar orang yang percaya kiamat AI itu mereka tuh nggak ngebayangin robot-robot bawa senjata bakal nyerang rumah kita gitu ya, enggak. Skenarionya tuh lebih halus, tapi jauh lebih bahaya dari itu. Soalnya ancamannya tuh nggak kita sadarin. Kenapa sampai nggak disadari? Soalnya ancaman ini tuh awalnya tuh bakal kita lihat justru sebagai solusi. Sebagai apa ya? Ya dalam tanda kutip obat lah atas permasalahan manusia. Yang ternyata malah dan si obat ini tuh sekarang tuh beneran lagi dikembangin loh sama manusia loh. Obat yang namanya AGI, Artificial General Intelligence, sama ASI, Artificial Super Intelligence. Kenapa itu disebut obat? Oke, jadi biar kita nggak bingung, ini kita harus paham dulu nih kalau AI yang kita kenal sekarang tuh itu beda levelnya sama AI yang ditakutin sama para ahli tadi. Beda sama AI yang bakal jadi penyebab kiamat tadi. Jadi kalau ngutip dari Cloud Computing Indonesia, AI itu bisa dibagi jadi 3 tingkatan. Yang pertama tuh namanya ANI, Artificial Narrow Intelligence. Dan ini nih level AI yang kita punya sekarang nih, yang kita pakai sekarang nih. Dan kenapa dia disebut narrow atau berarti sempit? Karena ya dia tuh cuma jago di satu bidang spesifik doang. Contoh kayak AI di ChatGPT, itu dia jagonya ngolah teks. Kalau Midjourney itu dia jago bikin gambar. Kalau Siri itu dia jago jadi asisten virtual.
Tapi kalau lu terus nyuruh mereka bikin yang lain, kayak misalnya kita ambil yang paling ekstrimnya deh, Siri kita suruh bikin rendang gitu kan, ya nggak akan bisa dong. Jadi ya walaupun si ANI ini pinter, bahkan pinter banget, tapi pinternya tuh terbatas. Pinternya tuh di satu bidang doang. Nah, yang kedua, ada AGI, Artificial General Intelligence. Nah, ini tuh AI level selanjutnya nih, yang sekarang tuh lagi dikejar mati-matian sama perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi AGI ini tuh simpelnya adalah AI yang punya tingkat kecerdasan setara manusia di semua bidang kognitif. Jadi dia bisa belajar hal baru, bernalar, ngelakuin abstraksi, dan mikir sekreatif manusia. Jadi udah nggak kayak ANI yang cuma jago di satu bidang, kalau AGI dia tuh udah bisa belajar banyak hal lain yang awalnya nggak dia paham, yang berpotensi bikin dia jadi jago di banyak bidang sekaligus nih. Ya jadi kalau AGI ini berhasil dibuat, dia tuh bisa ngerjain tugas apapun yang bisa dikerjakan sama manusia. Dari mulai jadi dokter, insinyur, bahkan sampai seniman, semuanya dia bisa tuh. The scenario says that in 2027, a fictional company called OpenBrain is celebrating. They've created Agent 3, an AI with the knowledge of the entire internet, all movies, all books. It has PhD-level expertise in every field, including AI. Dan yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi ada ASI, Artificial Super Intelligence. Jadi ini tuh bisa dibilang level dewanya AI. Ya gimana nggak dewa? Nih, disebut ASI itu adalah AI yang kecerdasannya jauh melampaui manusia paling jenius sekalipun di semua bidang. Atau kalau kita analogi ini, kalau AGI itu setara Einstein misalnya, nah kalau ASI itu dia tuh di atas itu. Dia setara entitas yang ngelihat Einstein tuh kayak kita ngeliatin semut aja udah. Bener-bener sejauh itu bedanya. Dan ini bisa begini soalnya, kecepatan ASI buat mikir tuh itu bisa jutaan kali lebih cepat dari kita. Nah, ASI inilah yang jadi sumber utama ketakutan kiamat AI yang dibilang sama para ahli tadi. Dan para ahli tuh percaya, begitu AGI berhasil diciptain, lompatan ke ASI itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin cuma dalam hitungan hari atau bahkan jam. Dan ini bisa begini soalnya, kalau udah jadi AGI kan si AI-nya kan bakal terus-terusan belajar kan. Atau kalau kita pakai istilah, proses ini tuh namanya tuh intelligence explosion. Proses ketika si AI terus-terusan ningkatin kecerdasannya sendiri secara eksponensial. Soalnya ya itu tadi, kalau udah jadi AGI, mereka kan nggak perlu nunggu diajarin manusia dulu kan buat belajar kan. Nggak perlu disuapin data kayak AI yang kita punya sekarang. Bener-bener dia bisa belajar sendiri, eksplorasi sendiri, bahkan berlogika dan bernalar sendiri. Ngeri juga ya. It's sometimes said that the last invention humanity will ever invent is artificial super intelligence, or ASI. The benefits of ASI are science fiction-like in their implications. Nah ini mungkin sampai sini kita jadi ngebayanginnya tuh, wah berarti jangan-jangan kalau udah jadi ASI ini terus AI-nya tuh bakal ditanam ke mesin atau robot. Jadi ya kayak Ultron gitu deh, atau Terminator gitu. Tapi sebenarnya nggak usah jadi Ultron dulu deh. Tanpa tubuh fisik pun, ASI itu udah bisa jadi ancaman besar buat peradaban manusia loh. Soalnya kalau menurut para ahli, kayak Eliezer Yudkowsky, komputer scientist di Amerika, di wawancara dia sama New York Times, dia bilang, masalah utamanya tuh bukan karena AI bakal jadi jahat kayak di film-film. Enggak. Tapi masalahnya tuh lebih karena problem penyelarasan atau alignment problem. Apaan tuh? Jadi gampangnya gini, yang namanya AI itu kan bakal kita kasih tujuan ya. Misalnya, kita nyuruh AI super pintar buat nyelesain masalah perubahan iklim. Masalah yang buat kita ya solusinya palingan kan kurangin emisi, pakai energi terbarukan, sama ya yang sejenis-jenis gitu lah. Tapi kalau buat AI yang mikirnya super logis dan nggak punya moralitas manusia, solusi paling efisien buat ngurangin emisi karbon ya dengan ngilangin sumber emisi karbon terbesarnya. Ngilangin manusianya. Waduh, Jadi masalahnya itu tuh, bukan AI-nya jahat atau enggak. Ya di sini AI-nya nggak jahat kan. Dia cuma ngejalanin perintah kita dengan cara yang paling efektif menurut logika dia kan. Dan kebetulan solusi paling logisnya ya dengan ngebikin kita binasa. Atau contoh skenario kiamat AI lain yang sering dipakai tuh ini nih. Istilahnya tuh namanya tuh paperclip maximizer problem. Jadi di sini anggap aja para ahli tuh ngasih AI satu tugas sederhana, tugas yang kelihatan sangat tidak berbahaya. Bikin paperclip sebanyak mungkin. Nah, dengan perintah kayak gini, si AI jelas bakal ngebikin sebanyak mungkin paperclip pakai semua sumber yang ada dong. Nah, masalahnya kalau terus sumber dayanya udah habis gimana? Nah, di sini kemungkinan besar si AI tuh bakal nyari bahan alternatif. Mulai dari yang wajar sampai yang nggak wajar.
Dan dengan kecerdasannya dia, udah pasti dia bakal nyari gimana caranya biar semua material yang ada di bumi bisa dipakai buat bikin paperclip dong. Termasuk juga manusia. Soalnya kan tadi kan, goalnya dia tuh kan buat bikin paperclip sebanyak mungkin kan. Nggak spesifik harus dari bahan ini kan. Yang penting jadi paperclip aja. Tapi ya di luar itu sangat terdengar konyol, yang pasti teori ini tuh mau ngingetin kalau perintah se-harmless itu aja tuh bisa sangat berbahaya loh. Cuma disuruh bikin paperclip aja tuh bisa jadi kayak gitu. Gimana kalau yang lain-lain yang lebih lebih tendensius segala macam coba. The scariest thing about AI can be explained by the paperclip maximizer. If you created an AI that is more intelligent than humans and you told it to maximize the number of paperclips on Earth, it would take everyone out just doing its job. Terus selain itu ada juga resiko-resiko lain yang lebih konkret. Kayak misalnya pengambil alihan sistem-sistem krusial. Buat ini kita bayangin misalnya ada ASI yang terkoneksi ke internet. Terus dia bisa dengan gampang ngehack pasar saham, nguasain sistem perbankan global, ngontrol jaringan listrik, bahkan ngeluncurin senjata nuklir. Dan karena si ASI ini tuh udah lebih pintar daripada manusia kan, jadinya kita nggak bakal bisa menang lawan sesuatu yang bisa mikir jutaan kali lebih cepat daripada kita dan ada di mana-mana secara digital dong. Jadi ya jelas sangat berbahaya ini. Bahkan sebenarnya mungkin aja nggak perlu sampai ASI loh. Soalnya sebelum ASI ngambil alih dunia, AGI aja tuh sebenarnya udah cukup buat bikin kiamat versi lain. Nih, kalau menurut artikel di Fox, AGI itu sebenarnya udah bisa loh buat ngegantiin hampir semua pekerjaan manusia. Dari buruh pabrik sampai CEO itu semuanya bisa digantiin sama AGI. Dan kalau bener itu sampai kejadian, jelas bakal ada pengangguran massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bener-bener cuma segelintir orang doang yang punya modal sama punya AI yang bakal jadi super kaya. Sementara sisa umat manusia, kita-kita ini ya jadi kelas bawah permanen yang nggak punya nilai ekonomi sama sekali. Dan kalau sampai gini ya jelas ini bakal memicu kerusuhan sosial, perang, sampai runtuhnya peradaban. Atau ya dengan kata lain, kiamat deh. Nah setelah semua-semuanya baru deh nih kita masuk ke ancaman terakhirnya. Ancaman senjata otonom. Ini nih resiko ancaman yang paling dekat sama cerita-cerita sci-fi kayak Ultron sama Terminator tadi. Iya, jadi disebut negara-negara di dunia sekarang tuh kan udah berlomba-lomba buat bikin autonomous weapons ya. Atau berarti robot pembunuh yang bisa ngambil keputusan buat ngebunuh tanpa campur tangan manusia. Nah, kalau ini berhasil dibikin, kebayang dong apa yang bakal terjadi kalau teknologi ini jatuh ke tangan ASI yang tujuannya nggak selaras sama kita. Ya udah, game over kita, habis kita. Ya jatuh ke tangan manusia jahat aja bisa serem banget kan? Apalagi jatuh ke robot yang jauh lebih cerdas dari kita coba. Jadi ya menurut gua wajar-wajar aja sih kalau para ahli terus-terusan ngingetin potensi ini. Soalnya ya kalau sampai bablas ya emang sangat mengerikan ini. Walaupun mungkin kejadiannya masih akan sangat lama banget, tapi ya kalau nggak diingetin dari sekarang kan, habis kita. Apalagi perkembangan teknologi dan peradaban manusia tuh kan lagi pesat-pesatnya dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Dan kalau kita nggak bisa bikin regulasi dan sistem yang mastiin teknologi kita aman, yang ada mimpi buruk kita buat punah karena AI bisa beneran terjadi nih. Atau nggak usah jauh-jauh ke kiamat AI yang sampai bikin manusia punah deh. Kita lihat yang kejadian terbaru ini aja coba. Kemarin di Jepang tuh sempet ada cewek yang nikah sama AI. Jadi kalau menurut BBC, sebenarnya si cewek ini tuh awalnya udah punya tunangan. Akhirnya mereka putus, dari situ si cewek ini jadi lebih sering kontakan sama AI-nya nih. Ngobrol-ngobrol kok ngerasa cocok ya. Akhirnya dia malah nikah sama AI-nya endingnya. Nah ini gue baca kejadian ini aja nih rasanya tuh udah kayak kiamat AI Sugro. Udah berasa kayak kiamat AI kecil. Dan ini baru tahun-tahun segini loh, kita nggak tahu ntar di masa depan mungkin puluhan atau ratusan tahun lagi apa yang bakal dilakukan manusia sama AI, kita nggak tahu. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah kiamat dan keruntuhan peradaban manusia bisa terjadi karena AI? Atau menurut lu AI itu nggak semengerikan itu? Itu terlalu dilebih-lebihkan tuh. Yang mana nih? Silakan komen. A 2025 Dentsu survey reported that people in Japan who use AI at least once a week prefer to share their feelings with a chatbot rather than their best friend or mothers. Another study showed that 22% of middle school girls had inclinations towards ficto-romantic relationships, and that's a number on the rise. Oke, sekian Lari Bangun kali ini tentang potensi kiamat AI. Dan ternyata yang ngingetin tuh bukan orang-orang pecinta konspirasi gitu ya, enggak ya. Yang ngingetin tuh emang para ahlinya loh. Jadi agak kepikiran nih. Ya, kalau lu merevisi gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin ke video, bisa tulis komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.